السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat duduk di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majlis al-ilmu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka hendaklah kalian tenang. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman dari taman-taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqud dzikr, halaqah-halaqah yang disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis ilmu. Maka dengan kenikmatan ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Man dakhala biha fil akhirah." Barang siapa yang memasuki taman dari taman-taman surga di dunia, maka niscaya dia akan masuk di taman surga di akhirat. Barang siapa yang masukinya di dunia, yakni taman dari taman-taman surga,
maka pasti dia akan memasukinya nanti di akhirat. Maka hendaknya kita berbahagia apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita duduk di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan keterangan hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis As-Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26. Telah sampai kepada kita keterangan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi aw tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seseorang pada kendaraannya atau membawanya di atasnya, atau engkau mengangkat untuknya barangnya di atasnya, maka ini merupakan bagian dari sedekah. Membantu orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Dialah manusia yang paling baik di muka bumi ini, paling dicintai Allah dan paling baik di muka bumi ini. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, begitu juga Al-Imam Ibn Abi Dunya, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum, orang yang paling bermanfaat dari mereka. Dalam riwayat yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, paling dicintai Allah dan orang yang paling baik di muka bumi ini. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin.
Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Yani apa saja kebaikan yang membuat saudara kita yang muslim berbahagia, merasa senang dengannya, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang pertama. Aw takshifu anhu qurbatan, atau engkau menyingkap darinya kesulitan, yakni engkau menghilangkan dari saudaramu kesulitan, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan darinya hutang, maka ini juga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan darinya kelaparan, maka ini juga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan termasuk sifat orang yang beriman dia kenyang tapi tetangganya lapar. Ini bukan sifat seorang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min i'takafa fil masjidi syahran. Dan aku berjalan bersama saudaraku yang muslim dalam kebutuhannya, maka itu lebih aku cintai daripada beriktikaf selama 1 bulan. Yang menunjukkan bahwasanya menyelesaikan kebutuhan saudara yang muslim itu lebih baik daripada beriktikaf selama 1 bulan di masjid. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, barang siapa yang menahan kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Barang siapa yang menahan amarahnya, kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Wa man kadhama ghaydan walau syaa'a ay yaqdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, kalau dia berkehendak maka dia akan bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya keridhaan nanti pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan begitu besar keutamaan orang yang menahan amarahnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang mampu menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, zuwija min huril ain, maka dia akan dinikahkan dengan bidadari surga. Wa man masya ma'a akhihi al-muslim fi hajati hatta yuthbitaha lahu
athbataha Allahu qadamahu yawma tazillu al-aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim di dalam kebutuhannya sampai mencukupinya, yakni sampai mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kakinya pada hari di mana kaki-kaki terpeleset. Di mana ini? Di sirat. Karena sirat di antara sifat-sifatnya adaqqu minas sya'rah wa haddu minas saif, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kemudian sifatnya licin dan menggelincirkan. Alaiha kalalib wa khatatif, ya, dia memiliki pengait. Maka di antara cara kita agar kita selamat di jembatan ini, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas api neraka Jahannam, yaitu berjalan bersama saudara kita yang muslim dalam kebutuhannya sampai dia mencukupi. Wa anna su'al khulqi la yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk sungguh merusak amal sebagaimana cuka merusak al-asal, madu. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ibn Abi Dunya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Syahid dalam pembahasan kita ini adalah bahwasanya manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ay kalimatun thayyibatun sawa'un thayyibatan fi haqqillah kat tasbih wat takbir wat tahlil aw haqqin nas ka husnil khuluqi sadaqatun. Yani kata-kata yang baik sama saja ucapan itu baik pada hak Allah Subhanahu wa taala seperti tasbih, takbir, tahlil, atau ucapan itu baik menurut manusia seperti akhlak yang baik, maka ini merupakan bagian dari sedekah. Dan perkataan yang paling Allah benci adalah al-badi, ini kata-kata kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq wa innahu la yubghidu al-fahisha al-badi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada seorang mukmin nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci al-fahish, perbuatan keji, wal badi, dan perkataan yang kotor. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah keluar dari lisannya laknat dan mencaci orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'minu bil la'an wala bil fahash wala bil qawlil badi." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak suka melaknat, tidak suka berkata keji, dan tidak suka berkata kotor. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang munafik. Tidaklah keluar dari lisan mereka kecuali laknat, cacian, dan kalimat-kalimat yang kotor. Taib, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi kulli khutwatin takhtuha ila salati sadaqah." Dan setiap langkah yang kamu langkahkan menuju salat adalah sedekah, merupakan bagian dari sedekah. Syekh Muhammad mengatakan, "Sawa'un ba'udatil masafatu am qasurat." Sama saja jaraknya jauh atau dekat. Wa idza kana qad tatahhara fi baitihi wa kharaja ila as-salati la yukhrijuhu illa as-salata lam yakhtu khatwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Apabila seseorang bersuci di rumahnya, kemudian keluar menuju salat, dan tidaklah yang mengeluarkannya dari rumahnya illa salata, kecuali salat, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah angkat dengannya satu derajat dan Allah hapus darinya satu keburukan. Fayaqtasimu syai'aini, maka dia memperoleh dua bagian. Yang pertama, raf'ud darajah, diangkatnya derajat. Kemudian yang kedua, khattul khati'ah, terhapusnya dosa. Ini keutamaan kita berjalan menuju salat. Tidaklah satu langkah yang kita langkahkan kecuali kita mendapatkan darinya satu derajat dan dihapus darinya satu keburukan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya kita bersuci di rumah. Thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala.
kanat khutwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka dua langkahnya salah satunya menghapus dosa dan yang satunya mengangkat derajat. Dan ini menunjukkan begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Semua kebaikan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif atau syarih mengatakan wa qad istahabba ba'dul ulama'i rahimahullahu ta'ala an yuqarib al-insanu khutuwatihi idza dhahaba ila al-masjid, walakin hadha istihbabun fi ghairi mawdi'ihi wala dalil alayhi. Syekh Muhammad mengatakan sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka mengatakan disunnahkan memperpendek langkah-langkah apabila pergi menuju masjid. Beliau mengatakan walakin hadha istihbabun fi ghairi mawdi'ih, akan tetapi dikatakan sunnah ini bukan pada tempatnya, wala dalil alaih, dan tidak ada dalilnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara anna bi kulli khutwatin yakhtuha ila as-salati sadaqatan lam yaqul falyadnu ahadukum min khutwatihi. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan bahwasanya setiap langkah yang dilangkahkan menuju salat adalah sedekah, tidak mengatakan maka hendaklah dia mendekatkan langkah-langkahnya. Walau kana hadha amran maqsudan masyru'an la bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seandainya memperpendek langkah ini merupakan perkara yang disyariatkan, maka pastilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Kalau memang disunnahkan memendekkan langkah ketika menuju salat, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Akan tetapi tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah memperpendek langkah-langkah. Tidak ada. Walakin la yuba'idu al-khuta qasdan wala yudniha qasdan. Begitu juga jangan dia melebarkan langkah, ya, atau memendekkan langkahnya. Bal yamshi ala adatihi, akan tetapi dia berjalan sesuai kebiasaannya. Ini yang disunnahkan, berjalan sesuai dengan kebiasaan. Dan hendaknya kita berjalan menuju salat dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu mempercepat jalan seperti orang lari, tidak pula meremehkan, melambat-lambatkan diri, tapi sesuai dengan kebiasaan, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza uqimati as-salatu fa'alaikum bis-sakinah. Apabila telah ditegakkan salat, fa'alaikum bis-sakinah, maka hendaklah kalian tenang menuju salat. Tenang, jangan tergesa-gesa. Kemudian beliau mengatakan di sini wa hadza nadhiru qawli ba'dihim, dan ini semisal perkataan sebagian para ulama, yustahabbu liman dakhala al-masjida ay yanwi al-i'tikafa muddata labtihi fihi liyahsula law intidhar as-salati wal-i'tikafa. Disunnahkan bagi orang yang masuk masjid meniatkan i'tikaf selama dia berada di dalam masjid, agar dia mendapatkan menunggu salat dan al-i'tikaf. Mithalu dzalik, contohnya kata beliau, hadara al-insanu ila al-masjid al-jami' fi as-sa'ati al-ula yawm al-jum'ah. Seseorang menghadiri masjid jami'. Masjid jami' maknanya adalah masjid yang ditegakkan di dalamnya salat Jumat pada jam yang pertama pada hari Jumat. Mereka mengatakan yanbaghi an yanwi al-i'tikaf muddata labthihi fi liyahsul lahu thawab al-i'tikafi wa thawab intidhar as-salati. Mereka mengatakan hendaklah dia meniatkan i'tikaf selama dia berada di dalam masjid, agar dia mendapatkan pahala i'tikaf dan pahala menunggu solat. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Wa hadha fi ghairi mahallihi wa la sihhata lahu. Mengatakan perbuatan ini sunnah bukan pada tempatnya dan sama sekali tidak dibenarkan. Li'annahu law kana hadha amran mahmuban ila Allah wa mashru'an fil Islam la bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, kalau perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan, maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Wa qad takallam ala tawabi man raha fi as-sa'ati al-ula thumma ath-thaniyah thumma ath-thalithah thumma ar-rabi'ah thumma al-khamisah wa lam yaqul lin-nasi wanwul i'tikafa muddata labthikum fil masjid. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pahala orang yang datang pada jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat, dan jam yang kelima. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaannya. Orang yang datang pada hari Jumat pada jam yang pertama, maka keutamaannya seperti apa? Yuqarribu badanah, seperti orang yang berkurban unta. Pada jam yang kedua seperti orang yang berkurban sapi. Pada jam yang ketiga seperti orang yang berkurban kambing. Taib jam yang keempat seperti orang yang berkurban apa tidak ini? Bukan, tapi bersedekah ayam. Kemudian jam yang kelima seperti orang yang bersedekah telur. Tapi ini yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang datang di awal waktu pada hari Jumat. Beliau mengatakan walam yaqul linnasi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada manusia unwul i'tikafa muddata labthikum
fil masjid. Niatkan i'tikaf selama kalian berada di masjid. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan hal yang semisal ini yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu tidak disyariatkan. Kemudian beliau mengatakan fahada mimma yasta'sinuhu ba'dul ulama, dan inilah di antara perkara yang dianggap baik oleh sebagian para ulama. Walakin la yutafattanu anna istihbab syai'in yataqarrabu bihi al-insanu ila Allah azza wa jalla biduni aslin yu'tabaru bid'atan la sihhata lahu. Akan tapi mereka tidak memperhatikan bahwasanya mensunnahkan atau menyunnahkan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil, maka dianggap ibadah itu bid'ah dan tidak sahih. Ini menunjukkan begitu jelinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mengeluarkan hukum. Dan ini menunjukkan begitu pakihnya beliau di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma innal i'tikafa al-mashru' alladhi yutlabu min al-insani wa yuqalu i'takafa huwa al-i'tikafu fil ashril akhiri min Ramadan faqat." Kemudian kata beliau, sesungguhnya i'tikaf yang disyariatkan, yang dituntut dari manusia, yang dikatakan kepadanya telah beriktikaf apabila dia beriktikaf pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Fala yuqalu lil insani i'takafa fi ayyi waqtin illa fi hadhil ashr. Maka tidak boleh dikatakan kepada seseorang dia telah beriktikaf pada waktu apapun kecuali fi hadhil ashr, kecuali pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Tapi ini yang beliau katakan, ya, iktikaf itu disyariatkan hanya pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa dalilu ala hadha, dalil atas ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan yataharra lailatul qadri. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah beriktikaf pada 10 yang pertama dari bulan Ramadan, yataharra lailatul qadar, karena beliau mencari lailatul qadar. Thumma i'takafa al-ashr al-awsat, kemudian beliau pernah iktikaf pada 10 yang kedua. Ini 10 hari yang kedua, pertengahan bulan. Thumma qila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha fil ashril awakhir, sesungguhnya Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 yang terakhir. Fa'atakafal ashral awakhir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 yang terakhir. Walam ya'ud ila i'tikafil ashril awwali wal awsati fil 'amil qadim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi beriktikaf pada 10 yang pertama dan pada 10 yang kedua. Ma'a annahu qad fa'alahu, padahal beliau telah melakukannya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala syai'an athbatahu,
dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu asbatahu, maka beliau menetapkannya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, tidak kembali melakukannya, yaitu i'tikaf pada 10 yang pertama dan kedua, menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan. Makanya kata beliau di sini, padalla hada ala anna al-i'tikafa ghayra mashru'in fi ghairi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dalil ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf tidak disyariatkan pada selain 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Thumma inna sabab al-i'tikafi huwa taharri Lailatul Qadar. Kemudian bahwasanya sebab i'tikaf adalah mencari malam Qadar atau Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadri takunu fil ashril awakhir min Ramadan. Dan malam Qadar terjatuh pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tapi ini ulasan beliau tentang i'tikaf. Bahasanya beliau berpendapat i'tikaf itu tidak disyariatkan kecuali pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebabnya karena pada malam itulah jatuhnya Lailatul Qadar. Taib, mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.